Hari ini gue bakalan kasih tau lo semua gimana cara setup sebuah Rubik Cube supaya kalian bisa menyelesaikannya dengan cara yang nyaman dan performa Rubik kalian juga maksimal. Oke, ini setup yang biasa gue lakukan ke sebuah Rubik. Jadi yang pertama kalian lakukan setelah kalian membeli sebuah Rubik, kalian solve dulu Rubiknya selama mungkin. Kalau gue preferensi gue sendiri ya, gue selesaikan Rubik atau solve Rubiknya misalnya baru dari kotak nih, kemudian gue selesaikan sekitar 100-200 kali solve, kemudian gue terus break in. Jadi istilahnya itu break in sebelum kalian setup Rubiknya. Jadi nanti dia bakal membuat sebuah garis-garis halus di Rubiknya agar nanti saat dilumasi Rubiknya berjalan dengan cepat dan dapat diselesaikan dengan lebih mudah, dan kecepatannya juga bakalan bertambah. Jadi performa Rubik yang asli dari Rubiknya bakalan keluar kayak gitu ya. Kalau kalian sudah lakukan itu, ya saran lagi sih, kalau keluar dari kotaknya biasanya Rubik itu tensinya nggak karuan ya. Jadi kalian bisa atur tensinya dengan cara melepaskan center caps, kemudian kalian atur aja tensinya supaya dia nggak terlalu kencang kayak gitu loh, kalau misalnya terlalu kencang. Jadi proses break in juga melakukan tensi kayak gitu. Oke, kalau sudah melakukan 200 solve, 100-200 solve, kalian langsung aja bongkar Rubiknya. Oke, cara bongkar Rubik itu nggak sembarangan ya. Jadi kayak gini caranya, kalian buat garis ini sama garis ini itu bersamaan. Jadi edge dan edge yang ini jadi seperti ini, membentuk segitiga. Kemudian kalian baru bisa congkel edge-nya ini keluar kayak gitu. Kemudian lanjut aja kalian lepas Rubiknya kayak gitu. Oke teman-teman, setelah kalian di assembly atau membongkar Rubiknya, kalian bisa kategorikan piece-nya. Kalau gue biasanya misalnya corner sama corner, kemudian edge sama edge kayak gitu. Oke, langkah selanjutnya setelah kalian menyusun corner dan edge itu secara teratur, kalian perlu sebuah screwdriver atau obengnya yang Phillips ya, yang kepalanya plus, itulah obeng plus lah namanya. Oke, ini gue pilih Rubik yang paling susah di setup, yang katanya paling susah di setup, yaitu Ciyi Thunderclap. Jadi karena dia tuh center cup-nya kayak gini. Jadi center cup-nya itu bagian dari mekanismenya guys, kalau si Ciyi Thunderclap. Oke, ini dia. Jadi dia kayak, kalau misalnya kalian nggak bongkar Rubiknya, kalian bakal susah melepaskan center cap-nya. Beda dengan Rubik biasa. Kalau Rubik biasa kan center cap-nya cuma di sini, jadi atas doang. Kalau Ciyi Thunderclap kalian harus reach sampai ke tengah-tengah baru kalian bisa lepas center cap-nya kayak gitu. Oke, langsung aja kita lepas center cap-nya. Kemudian kalian kelompokkan juga bersama center cap yang lain. Oke, langsung aja kalian lepaskan baut yang ada di core dan senternya. Oke, setelah kalian lepas senternya, kalian bakalan nemuin center cap, kemudian ini screw dan spring, kemudian biasanya ada washer di sini, atau washer itu apa ya namanya ya, ring ya. Jadi nanti bakalan ketemu kayak gitu. Fokus nggak sih? Nah, tuh ini ringnya. Mungkin dia ketinggalan di dalam ya. Ini ya. Oke. Oh, ini dia nih di dalam sana. Oke, kalian pisahkan juga bagian yang itu. Jadi ini yang paling sering rentan hilang ya. Jadi kalian pisahkannya
bener-bener. Jadi jangan sampai hilang kayak gitu. Oke, biar fokusnya ke sana. Oke, udah semua. Oke, yang kalian lakukan sekarang adalah mengelompokkan, kemudian kalian bersihkan semua piece dengan menggunakan tisu, atau kalian bisa gunakan ini namanya apa ya? Kayak pembersih kacamata, itulah yang lebih halus seratnya, jadi nggak bakalan membuat goresan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kotor banget, kalian bisa pakai ini. Kalau misalnya nggak, bisa pakai kain, atau bisa pakai kain biasa, baju bisa juga kayak gitu. Kalau misalnya sangat kotor banget, gue biasanya pakai sikat gigi kayak gitu. Jadi mungkin gue tunjukin Rubik yang kotor banget. Kayak ini dia, ini Moyu Walong, main cube gue sebelumnya. Ini dia kotor banget, jadi belum sempat untuk bersihin. Oke, lanjut kita bersihin semua piece-nya. Oke, setelah semua piece dibersihkan, ya kalian tahulah cara membersihkannya. Gimana bagian-bagian yang kotor itu kalian bersihkan semuanya, kalian lap semuanya. Ya, itu tadi cara membersihkan untuk setiap piece-nya. Setelah kalian organize seperti ini, selanjutnya adalah kita harus memasang kembali center cap lah, ini center ke posisinya. Oke, kalian sudah pasti tahu kalau kuber Indonesia, kalau di Indonesia menggunakan ini adalah Ellipse vitamin rambut. Gue udah pakai ini sekitar, ya mulai dari awal gue solving Rubik udah pakai ini. Gue rekomendasikan yang warna kuning karena dia untuk smooth itu artinya licin kan, licin dan berkilau. Jadi sesuatu yang berkilau itu biasanya licin kayak gitu. Oke, biasanya gue menyimpannya di sebuah syringe atau suntikan. Jadi ya kalian boleh nggak pakai ini, kalian bisa langsung gunakan di Rubik kalian. Tapi kalau gue menyimpannya biar lebih enak. Jadi karena Ellipse ini biasanya nanti kalau udah lama-lama dia bakalan kering guys. Jadi kalian harus nyimpannya dengan baik kayak gitu. Jadi gue biasanya kayak gini, gue simpan di dalam suntikan kayak gini. Oke, untuk mengisi satu syringe kayak gini, gue perlu cuman 2 ellipse. Jadi cukuplah, nanti yang lainnya biar nanti kita isikan lagi kalau ini sudah habis kayak gitu. Jadi gue pakai satu ini tuh banyak kali ya. Jadi kalian bakalan hemat-hemat banget. Jadi satu keping ellipse ini kalau di tempat gue harganya Rp8.000. Jadi kalian bisa gunakan selama setengah tahun sampai lah ya. Aku pernah pakai itu sampai setengah tahun, itu masih ada kayak gitu. Kalau kalian pakai Maru atau Lubix itu mungkin harganya sekitar 25.000, kecil banget. Tinggal itu prefer ke kalian lagi sih, balik ke kalian lagi, kalian mau menggunakan Maru, Lubix, atau menggunakan yang murah Ellipse kayak gitu. Oke, lanjut kita memasang center, core dan center. Oke, di sini bagian mungkin tersulitnya dari untuk setup Rubik. Jadi kalian harus benar-benar tahu cara untuk memasangkan screw, kemudian spring dan washer dengan cara yang benar. Oke, kayak gini guys. Jadi di sini yang paling penting, washer itu ada bagian sisi yang tajam dan sisi yang halus. Oke, ini bagian sisi yang tajam, kalian bisa rasakan dengan jari kalian kayak gitu.
bahwa dia itu sisi yang tajam kayak gitu. Kemudian ini adalah sisi yang halus. Oke, itu halus. Kemudian itu yang tajam. Kalian lihat di ujung-ujung washernya itu ada seperti serpian tajam, yang ini halus. Jadi nantinya untuk memasangkan di core-nya kalian harus jadi kayak gini susunannya. Screw, kemudian spring, kemudian washer. Arahkan bagian yang halus itu ke arah atas sana kayak gitu. Jadi dia nggak bakal ngelukain si center caps, center kita kayak gitu. Jadi kayak gini, baut, per, kemudian ringnya harus yang halus menghadap ke arah atas kayak gitu. Kemudian kalian masukkan ke tempatnya dan kalian screw ke ke core-nya kayak gitu. Ya, banyak sih kuber yang menyarankan untuk melumasi bagian dalam ini senternya. Kalau gue biasanya gue kasih 1 tetes aja di dalam sana untuk melumasin core-nya. Ya 1 tetes aja cukup. Jadi biar gesekan antara piece dan washer itu nggak terlalu besar, jadi nggak ada friction, jadi lebih smooth. Kemudian di sini di bagian ujung bautnya juga dikasih 1 tetes kayak gitu. Jadi gesekan antar spring dan baut itu bakalan juga berkurang kayak gitu guys. Kemudian kalian ambil obeng kalian, kemudian kalian tusukkan dan pegang senternya dan tekan si pernya itu sampai membuat bautnya keluar kayak gitu. Kemudian kalian pasangkan senternya. Jadi berarti kalian harus mutarnya berlawanan arah jarum jam, karena yang diputar adalah si si core-nya kayak gitu. Oke. Kalau sudah masuk, kalian tinggal kencengin dengan obeng kalian kayak gitu. Oke, kayak gitu lakukan di semua senternya. Oke, setelah semua center terpasang di core-nya, kemudian kita sekarang melumasi gesekan antara core dan center. Jadi di antara ini, di antara center dan core, kita harus lumasi di situ. Jadi kalian kasih 1 tetes juga di antara center dan core. Kalian bisa lebarin. Kalian kasih 1 tetes di sini. Jadi kalian kasih di semua senternya, gesekan antar center dan core kayak gitu. Kalian kasih aja semua di situ. Kemudian kalian tarik core-nya, kemudian kalian lepas pelan-pelan dan terus putar sampai rasanya tuh smooth banget kayak gitu. Jadi lakukan di setiap sisinya, tarik, kemudian putar dan lepas sampai
dia kembali ke posisi semula dan putarkan sampai dia smooth banget kayak gitu. Lakukan di semua sisinya supaya penyebaran loopnya itu rata kayak gitu. Tarik, putar, kemudian lepas, dan maka dia bakalan putarnya nyaman banget kayak gitu. Oke, setelah dikira semua sudah nyaman, maka kita sudah menyelesaikan pelumasan center dan core. Oke, lanjut sekarang adalah pengaturan tensi. Oke, ini adalah kritikal banget, jadi harus benar-benar diatur tensinya. Kalau gue biasanya menggunakan koin sebagai patokan untuk pengukuran tensi si Rubiknya. Jadi jarak antara core dan centerpiece itu buat kalau gue biasanya kalau gue yang enak itu sebesar satu koin. Jadi kalau misalnya koin 1000-an ini bakalan menurut gue bakalan ini sangat tight atau kenceng. Tapi gue biasanya pakai koin 500-an. Koin 500 itu menurut gue lebih tebal ya. Atau kalian bisa menggunakan 1000-an itu jadi 2 tumpuk kayak gitu. Jadi atur aja tensi kalian sesuai dengan yang kalian biasa gunakan. Kalau gue sekira-kira ya seginilah. Nah ini fokus nggak sih? Oke, nah segini. Nah ya segitu. Ya sekitar satu koin 500 rupiah. Jadi gue suka tensi Rubik itu yang agak kendor ya. Jadi kalau di Thunderclap gue sukanya lebih kendor karena dia lebih gesekan antar piece-nya lebih besar. Jadi gue suka dia kendor. Tapi kalau di Hualong gue saranin kalian tensinya lebih kencang ya, karena dia Rubiknya wobbly banget, jadi nggak terlalu stabil gitu loh. Oke ya, itu tadi untuk aturan tensi. Kalian bisa putar ininya, bautnya. Misalnya kurang, kalian bisa putar lagi kayak gitu ya, sesuaikan aja dengan tensi yang kalian mau kayak gitu. Oke, tensi sudah. Kemudian kita lakukan pemasangan kembali atau assembly si Rubiknya. Oke, kalau gue biasanya pakai panduan Rubik yang lain supaya nggak salah untuk warna-warnanya, karena gue nggak hafal warna kanan kirinya. Jadi gue cuma hafal tuh opposite-nya guys. Jadi kanan kirinya tuh gue kurang hafal gitu loh. Jadi ya kalian bisa gunakan gambar di Google, di mana kayak, supaya pemasangan kembali center cap-nya sesuai dengan yang asli Rubiknya. Jadi nggak bakalan kebalik-balik kayak gitu loh. Jadi nanti kalau kebalik kan aneh jadinya waktu solvingnya kayak gitu. Oke, itu tadi pemasangannya untuk center caps. Kemudian lanjut kita ke pemasangan semua piece yang ada. Jadi ini corner dan edge-nya kayak gitu. Oke, kalau gue biasanya masangnya kayak gini. Edge dulu, mana edge yang mana ya? Oke, nih misalnya ini kuning dan putih, oranye dan putih, berarti pasangkan oranye dan putih kayak gini. Jadi buat dulu ini sama sini ya. Oke, kita cari merah dan putih, berarti merah putih. Ini merah putih, pasangkan di musuhnya, di seberangnya. Oke, kayak gitu. Kemudian setelah sudah kayak gini, lakukan di sini juga untuk edge yang sebelah sini, biru putih yang ini. Berarti kalau kalian misalnya pasangnya dari atas bisa, silahkan kayak gini. Ya, terus diputarkan ke sana. Oke, lanjut. Satunya berarti hijau putih. Ini dia. Oke, kayak gini. Putihnya di bawah, berarti kayak gini. Nah, terpasang plus, baru kita memasang
cornernya kayak gitu. Sesuaikan aja cornernya sesuai warnanya kayak gitu guys. Oke, lanjut. Berarti hijau, putih, mana sih? Ini sudah dikumpulkan aja masih susah nih nyari warnanya nih. Hijau, putih, merah. Ini dia nih. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja ke sana. Kemudian kalian kunci dengan edge yang sesuai dengan warna di atasnya. Jadi kayak gini. Nah, jadi dia terkunci satu blok. Kemudian lanjut di blok selanjutnya. Oke, jangan campur susah lagi. Orange, putih, hijau. Bukan ini. Nah, orange, putih, hijau berarti itu. Kemudian lock edge-nya. Oke. Kok keputar sih? Come on, masuk. Nah, oke. Terlock blok yang ini. Oke, lanjut ke blok selanjutnya. Oke, kalian lanjut aja sampai semuanya terpasang kayak gitu. Oke, Rubik kita sudah terpasang semua. Sekarang adalah di tahap terakhir adalah melumasi Rubiknya. Jadi semua sudah dilumasi, jadi center, kemudian core, dan spring, washer, dan bautnya sudah semua dilumasi. Kemudian sekarang kita lumasi semua piece-nya. Jadi kalau gue biasanya nggak neko-neko sih, gampang banget. Jadi gue sistemnya masukkan aja pelumas kalian di Florian cut-nya. Jadi ini Florian cut namanya ya. Oke, kita punya kuning, satu tetes di kuning atas. Kemudian atas juga di sini, merah atas. Lanjut putih atas dan oranye atas. Oke, lanjut ke bawah semua, kuning bawah setetes, merah bawah. Nggak kelihatan ya, bawah, bawah, bawah. Oke, lanjut yang sini ke sisi yang terakhir, terserah kalian mau taruh di mana. Kalau gue biasanya di sini dan di sini. Lanjut sini dan di sini. Oke, jadi semua piece-nya sudah terlumasi. Kemudian ada satu lagi sih tempat dimana kalian bisa lumasin Rubik biar gesekan antar piece-nya itu tipis adalah di sini, di centernya, center edge-nya. Jadi gue biasanya kayak gini aja, nggak usah banyak-banyak, jadi setetes aja di situ. Lanjut yang sini. Oke, sorry agak nggak kelihatan ya, karena kadang kameranya susah ngeliat Rubiknya. Jadi gue lihat Rubiknya kadang-kadang off dari kamera ininya. Objeknya kayak gitu. Oke, tapi kalian ngerti lah ya cara ngelumasinya ya. Oke, itu tadi. Jadi ya di atas, bagian atas semua, atas, lubang yang atas, lubang atas semua sudah, lubang bawah semua, lubang bawah semua. Kemudian ini cross kayak gini, atas bawah, ini juga atas bawah sudah. Kemudian di sini bagian tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi nanti setelah kalian solve, dia bakalan semuanya menyebar kayak gitu. Oke, karena ada grease yang keluar dari, mungkin karena nggak perfect, kalian bisa lap supaya semuanya keset saat kalian lakukan first turn. Oke, lanjut. Sekarang adalah first turn.
lakukan seksi di sisi yang ini sampai kembali lagi, kemudian di mirrornya seksi lagi. Kalau gue kayak gitu sih. Kalau kalian gimana terserah, kalian bisa lakukan solve untuk supaya pelumasnya itu menyebar ke semua piece Rubiknya kayak gitu. Kalau gue lakukan seksi aja karena gue suka yang seksi-seksi. Alah, apa sih? Ya. Oke guys, itu tadi cara setup Rubik kalian supaya performa Rubik kalian bisa mencapai performa maksimalnya, dan kecepatan solve kalian juga bakalan bertambah. TPS kalian bakalan bertambah. Oke, TPS itu kalau yang nggak tahu, TPS itu adalah turn per second. Jadi putaran kalian selama 1 detik itu berapa jumlahnya. Jadi kalau Rubik kalian cepat, TPS kalian juga bakalan bertambah kayak gitu. Oke, ya sorry, udah lama banget gue nggak update video di channel ini. Ya, beberapa teman-teman juga komplain, kenapa sih kok nggak update, nggak pernah upload lagi. Ya, karena gue ada kesibukan guys, kayak gitu. Jadi beberapa hari yang lalu ada semacam pekerjaan yang harus gue kerjakan, dan gitu harus keluar kota. So gue nggak di desk gue nggak pegang Rubik gue, dan gue nggak di depan laptop gue, dan gue nggak ada internet di sana guys. Jadi gue nggak bisa update sesuatu ke channel YouTube ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Bakalan terus update mulai sekarang karena gue udah ada di rumah dan udah siap untuk lakukan update terbaru di channel ini. Oke, kalau kalian nggak mau ketinggalan update-nya, monggo subscribe channel ini. Kalau kalian suka video ini tentang Rubik, entah tentang apa, kalian bisa like videonya, itu bakalan membantu banget. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen. Bisa juga langsung tanya di sosial media gue, biar langsung personal dan langsung tahu kalian jawabannya apa. Ya, itu tadi cara setup Rubik Cubes. Dan sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye.